Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mewawancara narasumber saya yaitu Muhammad Hilman. Eh, ya langsung saja. Nomor satu, apakah Anda mengetahui arti dari distribusi informasi? Jelaskan. Kalau dari segi distribusi informasi itu berarti kan intinya lebih apa ya istilahnya lebih kita tahu informasi itu disampaikannya kan berarti dari orang yang tepat pada waktu yang diminta gitu. Kayak misalkan hari ini hujan tidak, tapi nanya ke orang yang posisinya dekat pantai yang lagi nggak hujan, otomatis informasinya kurang tepat kayak gitu. Oke. Lalu yang kedua, Terus apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi menggunakan sosial media? Jelaskan. mungkin kalau dari cara mengetahui mendistribusikan informasi itu di media sosial mungkin lebih ke apa ya, lebih ke menyaring informasinya gitu. Tapi kita ini harus menyampaikannya di media sosialnya yang mana gitu. Kayak misalkan mungkin kita kalau menjelaskan story yang copywriting-nya panjang otomatis nggak bisa disampaikan di Instagram. Mungkin harus lebih di Facebook seperti itu. Baik. Lalu apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi berupa gambar di media sosial? Jelaskan. Eh, Mengetahui cara mendistribusikan informasi berupa gambar di media sosial. Mungkin kalau cara mengetahuinya mungkin dari beberapa official Instagram, beberapa berita mungkin visualnya juga kan sekarang mungkin ada yang langsung pakai grafik, ada yang mungkin pakai statistik yang kayak gitu. Jadi mungkin kalau nyarinya data lebih banyak ke official account Instagram mana misalkan kayak gitu. Oke. Lalu yang keempat, apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi berupa gambar di aplikasi percakapan? Jelaskan. Mengetahui cara mendistribusikan informasi berupa gambar di aplikasi percakapan. Hmm. Di aplikasi percakapannya ini kayak gimana contohnya? Kayak di misalkan apa? Kayak di platform Zoom kayak gitulah. Oh ya, mungkin kalau cara mendistribusikannya berarti kan uh, kita itu harus tahu dulu gitu. Kita ini lagi ngobrolin apa, bahasannya tentang apa, mungkin nanti informasinya juga kita harus menjelaskannya yang sesuai sama tema saat kita berdiskusi kayak gitu sih kurang lebih. Oke. Lalu apakah Anda memahami dampak mendistribusikan informasi? Jelaskan. Dampaknya mungkin kalau informasinya ini agak sedikit salah sedikit, mungkin akhirnya dampak negatifnya banyak gitu. Mungkin kayak kejadian apa ya, kayak minggu kemarin lah gitu, kayak kasusnya yang Vanessa nyalahinnya kan beberapa orang jalan. Tapi kan setelah di apa ya, setelah ditelusurin eh, yang intinya kan lebih ke nyudutin kita harus lebih hati-hati sama ikut anjuran peraturan di lalu lintasnya. Tuh, intinya kan nggak semata-mata itu kelalaian dari supirnya juga, tapi mungkin dari segi jalannya juga. Otomatis kita harus tahu juga nih yang tepat, ngasih informasi ke orang yang belum tahu masalah informasi ini gitu. Lalu apakah Anda melakukan pembacaan detail pesan sebelum mendistribusikannya? Ceritakan pengalaman kebiasaan Anda. Ya pasti kalau misalkan sebelum share pasti dibaca detail dulu gitu informasinya ini apa, emang kalau misalkan informasinya bisa dikonsumsi publik berarti mending di-share. Tapi kalau misalkan informasinya hanya cukup dikonsumsi pribadi ya udah gitu. Lebih baik di-keep daripada nanti ujung-ujungnya jadi apa ya? Jadi malah kesana kesini lah gitu. Jadi ada yang nambahin, ada yang ngurangin kayak gitu. Lalu yang terakhir, apakah Anda menyaring pesan sebelum mendistribusikannya? Jika iya, bagaimana caranya?
Kalau disaring pasti ya juga caranya lebih ke, kalau nyaring sih kalau misalkan mau ngasih informasi juga ngejelasin detailnya seperti apa, tapi intinya apa dulu gitu. Jadi lebih ke intinya yang mau disampaikan apa, tapi langsung to the point detailnya apa gitu. Jadi nggak bertele-tele menjelasin premis-premisnya dulu kayak gitu. Jadi langsung tepat sasaran gitu, gitu. Pas nge-share si informasinya. Kurang lebih sih kayak gitu. Baik, wawancaranya sampai di sini saja. Terima kasih Bapak Hilman sudah meluangkan waktunya. Siap, Mas Rehan, sama-sama. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan berinterview dengan Saudara Hairina Nur Fadila, seorang pelajar SMA 8. Baik, sebelumnya Ibu Nina, saya nomor satu ini mau menanyakan, apakah Anda mengetahui arti dari distribusi informasi? Jelaskan. Ya, yang saya tahu distribusi informasi itu proses di mana informasi yang tepat disampaikan pada orang yang tepat dan pada waktu yang diinginkan gitu. Oke. Apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi menggunakan media sosial? Jelaskan. Ya, saya tahu caranya, mungkin contohnya dengan membuat konten sesuai dengan informasi yang saya berikan. Misalnya kontennya saya akan membuat video yang durasinya itu cukup panjang, lalu saya akan mengupload video tersebut di media sosial kayak Instagram atau YouTube, dan di Instagram itu pakai fitur IGTV kayak gitu ya. Oke. Apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi dengan menggunakan aplikasi percakapan? Jelaskan. Mungkin untuk aplikasi percakapan ya caranya saya hanya dengan mengetik informasi tersebut loh, dan mengirimkan informasi tersebut kepada orang yang saya tuju melalui aplikasi percakapan yang seperti Line, WhatsApp, atau Telegram. Oke. Apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi berupa gambar di media sosial? Jelaskan. Ya, saya tahu. Mungkin salah satu contohnya tuh dari saya misalnya mau share informasi A nih. Nah, saya akan buat infografis tentang informasi A ini, lalu saya akan nge-share infografis ini tuh di di Instagram Story, atau langsung di Instagram Feeds gitu loh. Oke. Apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi berupa gambar di aplikasi percakapan? Jelaskan. Mungkin untuk share informasi berupa gambar di aplikasi percakapan, saya akan membuat semacam slide PowerPoint yang berisi tentang informasi tersebut. Lalu saya akan mengadakan video conference atau webinar biasanya sebutnya tentang informasi tersebut menggunakan aplikasi Zoom. Lalu saya akan menggunakan fitur share screen dari Zoom, dan dengan itu saya bisa berinteraksi langsung dan berbicara langsung kepada orang yang saya tuju untuk diberikan informasi tersebut. Oke. Apakah Anda memahami etika dalam mendistribusikan informasi? Jelaskan. Ya, menurut saya pribadi, etika dalam mendistribusikan informasi itu yang pertama, kita harus tahu bahwa informasi yang kita sampaikan, yang kita akan sampaikan itu mengandung sara atau tidak. Jika mengandung sara, sebaiknya kita tidak meng-share informasi tersebut. Lalu yang kedua, kita harus tahu juga bahwa informasi yang kita berikan itu menyudutkan satu pihak atau tidak. Ya, kalau sama seperti tadi, kalau menyudutkan satu pihak, ya udah kita nggak jadi upload gitu loh. Oke. Apakah Anda memahami dampak mendistribusikan informasi? Ya, dampaknya saya paham sih, pasti dampaknya itu ada dampak positif, ada dampak negatif ya. Untuk dampak positifnya tuh ya orang-orang yang saya beri informasi tersebut mungkin wawasannya jadi bertambah. Tapi untuk dampak negatifnya mungkin dari informasi yang saya sampaikan itu bisa muncul pendapat dari berbagai sudut pandang, dan itu memicu terjadinya perdebatan gitu. Oke. Apakah Anda melakukan pembacaan detail pesan sebelum mendistribusikannya? Ceritakan pengalaman kebiasaan Anda. Ya, untuk melakukan pembacaan detail sebelum saya mendistribusikan informasi, ya saya melakukan hal itu
agar tidak terjadi kesalahpahaman gitu loh. Biasanya saya akan balik lagi mengecek lagi ke sumber informasi itu untuk melihat apakah itu ada informasinya tuh fakta atau hoax gitu. Yang terakhir nih, apakah Anda menyaring pesan sebelum mendistribusikannya? Ya tentu saja saya menyaring informasi tersebut, saya menyaring pesan di informasi tersebut. Balik lagi seperti pertanyaan yang sebelumnya, saya tidak mau terjadi kesalahpahaman, jadi saya menyaring dengan cara mencari-cari lagi dari berbagai sumber tentang informasi tersebut dan melihat apakah ada unsur sara, lalu apakah informasi tersebut menyudutkan satu pihak atau tidak. Jadi jika ada unsur sara atau menyudutkan suatu pihak, saya tidak akan jadi upload konten tersebut atau informasi tersebut. Baik, interviewnya sampai di sini saja. Terima kasih Bu Nina sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.